Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Dwi Yulianti MPD selaku pembahas, yang terhormat Ibu Dr. Anda Loliana selaku pembimbing 1, yang terhormat Ibu Siska Megadiana MPD selaku pembimbing 2. Izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Indah Larasati. Di sini saya akan memaparkan hasil seminar saya yang berjudul Hubungan Minat Baca dan Disiplin Belajar dengan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas 5 SD Negeri 1 Marga Kencana. Abstrak. Masalah dalam penelitian ini adalah minat baca dan disiplin belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Marga Kencana masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara minat baca dan disiplin belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Marga Kencana. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian korelasional. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 46 peserta didik. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. Analisis data menggunakan rumus korelasi produk momen dan multiple correlation. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan antara minat baca dan disiplin belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Marga Kencana. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah dalam penelitian ini yang pertama yaitu hasil belajar UTS peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Marga Kencana masih di bawah rata-rata. Yang kedua, minat baca dan disiplin belajar peserta didik masih rendah. Hal ini didukung dari hasil wawancara dengan pendidik bahwa didapatkan informasi saat jam pembelajaran istirahat berlangsung, peserta didik lebih memilih menghabiskan waktu jam istirahatnya untuk bermain dengan teman-temannya daripada untuk berkunjung ke perpustakaan untuk membaca. Kemudian, pendidik juga menjelaskan saat pembelajaran berlangsung, terdapat beberapa peserta didik yang kurang memperhatikan pendidik ketika menjelaskan. Kemudian, ketika pendidik memberikan perintah untuk membaca buku sebelum jam pembelajaran, peserta didik tidak antusias dalam membaca, melainkan hanya membolak-balikan lembar buku atau lebih bercerita dengan teman-temannya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, apakah terdapat hubungan antara minat baca dengan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Marga Kencana? Yang kedua, apakah terdapat hubungan antara disiplin belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Marga Kencana? Yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara minat baca dan disiplin belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Marga Kencana? Ruang lingkup penelitian pertama, jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian korelasional. Yang kedua, subjek penelitian ini yaitu peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Marga Kencana. Objek penelitian ini yaitu minat baca dan disiplin belajar terhadap hasil belajar peserta didik. Waktu penelitian ini yaitu semester ganjil tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Tempat penelitian ini yaitu di SD Negeri 1 Marga Kencana, Kecamatan Tulang Bangudi, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama menggunakan angket, yang kedua dokumentasi. Hasil dan pembahasan. Uji validitas instrumen. Jadi sebelum peneliti melaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan uji validasi angket penelitian oleh Ibu Devianti Pangestu MPD. Selanjutnya, peneliti melakukan uji coba terhadap instrumen penelitian yang dilaksanakan di kelas 5 SD Negeri 1 Kaguan Ratu Agung dengan jumlah responden sebanyak 24 peserta didik. Hasil uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas dan reliabilitas untuk variabel minat baca didapatkan dari 25 pernyataan yang diajukan, terdapat 22 pernyataan yang dinyatakan valid.
Berdasarkan perhitungan reliabilitas diperoleh R11 sebesar 0,864 dan R tabel sebesar 0,404. Sesuai kaidah yang ada bahwa R11 lebih besar dari R tabel, maka instrumen ini bersifat reliabel. Hasil uji validitas dan reliabilitas disiplin belajar. Dari 25 pernyataan yang diajukan peneliti, hanya terdapat 22 pernyataan yang dinyatakan valid. Kemudian, berdasarkan hasil uji reliabilitas, diperoleh R11 sebesar 0,839 dan R tabel sebesar 0,404. Sesuai dengan kaidah yang ada bahwa R11 lebih besar dari R tabel, maka instrumen disiplin belajar ini bersifat reliabel. Kemudian, pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di kelas 5 SD Negeri 1 Marga Kencana, Kecamatan Tulang Bang Udik, Kabupaten Tulang Bang Barat, dengan jumlah responden sebanyak 46 orang peserta didik. Deskripsi data variabel penelitian. Data variabel minat baca diperoleh hasil perhitungan panjang kelas interval. Variabel minat baca diperoleh panjang kelas interval yaitu 6. Dapat kita lihat tabel di bawah ini. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh frekuensi terendah terdapat pada kelas interval 70-75 dengan frekuensi sebanyak 2 peserta didik dan persentase sebanyak 4,3%, dan frekuensi tertinggi terdapat di kelas interval 52-57 dengan frekuensi 14 peserta didik dengan persentase 30,4%. Deskripsi data variabel disiplin belajar. Hasil perhitungan panjang kelas interval variabel disiplin belajar diperoleh panjang kelas interval yaitu 5. Dapat kita lihat tabel bahwa frekuensi terendah terdapat pada kelas interval 44-48 dengan frekuensi sebanyak 3 dan frekuensi tertinggi terdapat pada kelas interval 54-58 dengan persentase 41,3%. Kemudian, data variabel hasil belajar. Hasil perhitungan panjang kelas interval variabel disiplin belajar diperoleh panjang kelas interval yaitu 7. Dapat kita lihat tabel berikut bahwa frekuensi terendah terdapat pada kelas interval 86-93 dengan frekuensi 2 peserta didik dan persentase 4,3%, dan frekuensi tertinggi pada kelas interval 64-71 dengan frekuensi 16 peserta didik dengan persentase 34,8%. Hasil analisis data uji normalitas. Hasil analisis uji normalitas untuk variabel minat baca diperoleh C hitung sebesar 10,175 dan C tabel sebesar 11,070. Hal ini sesuai dengan kaidah yang ada bahwa C hitung kurang dari atau sama dengan C tabel, maka data minat baca ini bersifat atau berdistribusi normal. Kemudian, hasil analisis uji normalitas disiplin belajar diperoleh C hitung sebesar 7,880 dan C tabel sebesar 11,070. Sesuai dengan kaidah yang ada bahwa C hitung kurang dari C tabel, maka instrumen disiplin belajar ini bersifat normal. Kemudian hasil analisis uji normalitas hasil belajar diperoleh C hitung sebesar 10,141 dan C tabel sebesar 11,070. Sesuai dengan kaidah yang ada bahwa C hitung kurang dari C tabel, maka data variabel hasil belajar berdistribusi normal. Hasil uji hipotesis. Hasil uji hipotesis yang pertama diperoleh bahwa nilai koefisien korelasi antara minat baca dengan hasil belajar sebesar 0,726 dengan kriteria sangat kuat, dan koefisien kontribusi variabel minat baca dan hasil belajar sebesar 52,7%.
Hasil uji hipotesis yang kedua diperoleh bahwa nilai koefisien korelasi antara disiplin belajar dengan hasil belajar sebesar 0,635 dengan kriteria kuat dan koefisien kontribusi variabel disiplin belajar dan hasil belajar sebesar 40,3%. Hasil uji hipotesis yang ketiga diperoleh nilai koefisien korelasi antara variabel minat baca, disiplin belajar, dan hasil belajar sebesar 0,921 dengan kriteria sangat kuat dan koefisien kontribusi variabel X1, X2 dengan variabel Y sebesar 84,8%. Selanjutnya pembahasan. Pertama, hubungan antara minat baca dengan hasil belajar. Peserta didik yang memiliki ketertarikan tinggi terhadap satu bacaan, maka akan menimbulkan minat untuk membaca secara terus-menerus, sehingga peserta didik akan beranggapan bahwa membaca menjadi suatu kebutuhan hidup dengan menerapkan tiap hari tanpa membaca. Peserta didik yang memiliki minat baca yang tinggi, maka akan mendapatkan hasil belajar secara baik. Namun sebaliknya, jika peserta didik yang memiliki minat baca yang rendah, maka akan mendapatkan hasil belajar yang didapat kurang optimal. Hal ini selaras dengan penelitian relevan yang dilakukan oleh Tristia tahun 2016. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi minat baca seseorang, maka hasil belajar yang dicapai pun akan maksimal. Yang kedua, hubungan disiplin belajar dengan hasil belajar. Peserta didik yang mempunyai disiplin belajar secara baik, maka akan memiliki kemampuan mengenai cara belajar, sehingga berpotensi peserta didik untuk belajar secara teratur dan mencapai hasil belajar yang baik. Disiplin belajar menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan peserta didik dalam mencapai proses belajar. Karena baik tidaknya hasil belajar peserta didik tergantung bagaimana cara ia melakukan belajar secara tertib. Hal ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ajis tahun 2018. Dapat disimpulkan bahwa peserta didik yang berhasil dalam belajar disebabkan karena mereka selalu menerapkan sikap disiplin pada semua perbuatannya. Selanjutnya, hubungan minat baca dan disiplin belajar dengan hasil belajar. Minat baca dan disiplin belajar tetap menjadi perhatian penting, karena keduanya tetap berhubungan erat dengan hasil belajar peserta didik. Peserta didik yang memiliki minat baca serta disiplin belajar yang baik dapat lebih mudah dalam menguasai materi pembelajaran. Maka hasil belajar yang diperoleh pun akan semakin meningkat, dan juga peserta didik yang mempunyai minat baca yang tinggi akan bersedia untuk mencari serta berusaha memperoleh bahan bacaan dan membacanya atas kesadaran diri sendiri. Minat baca secara bersama-sama muncul dengan disiplin belajar, karena pada dasarnya membaca adalah belajar, yaitu memperoleh ilmu dari materi yang dibaca. Pembelajaran tematik pada kurikulum 2013 ini, sebagian besar materi menuntut peserta didik untuk membaca dan diperlukannya disiplin belajar dalam memperoleh hasil belajar yang baik. Perpaduan antara minat baca dan disiplin belajar yang baik akan berpengaruh hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Marga Kencana. Hal ini relevan dengan penelitian Zumrotul tahun 2019 yang menyimpulkan bahwa semakin tinggi minat baca dan disiplin belajar peserta didik, maka hasil belajar yang dicapai akan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Keterbatasan penelitian. Pertama, peserta didik tidak serius dalam mengerjakan angket yang diberikan oleh peneliti, dan terkadang saat mengisi jawaban peserta didik tidak memberikan jawaban dengan keadaan sesungguhnya. Yang kedua, populasi yang digunakan hanya terbatas, yaitu sebanyak 46 peserta didik. Jumlah tersebut dapat ditingkatkan lagi untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang hubungan minat baca dan disiplin belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Marga Kencana dapat disimpulkan bahwa yang pertama, terdapat hubungan antara minat baca dengan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Marga Kencana. Yang kedua,
Terdapat hubungan antara minat baca dengan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Marga Kencana. Yang ketiga, terdapat hubungan antara minat baca dan disiplin belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Marga Kencana. Demikianlah pemaparan dari seminar hasil yang dapat saya sajikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.